menebarkan benih cinta, menumbuhkan asa. Ku masih mencoba menghijaukan dunia tanpa sarang. Salam Planter Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di siang hari yang berbahagia ini, izinkan The Brondol kembali lagi mengingatkan dan menjelaskan berkaitan dengan tanaman yang tidak respon terhadap pemupukan itu sendiri. Karena ada seorang petani yang sudah habis duit cukup banyak, namun tanamannya tidak kunjung habis biaya banyak untuk pembelian pupuk dan sudah dipupukkan, namun tidak ada respon dari tanaman itu sendiri. Dan di siang hari yang berbahagia ini kita akan membahas 3 hal yang membuat tanaman tidak respon terhadap pemupukan. Salah satu hal yang menyebabkan dalam respon tanaman terhadap pemupukan sendiri, kita harus mengukur dulu. Kita tidak bisa serta-merta mengatakan bahwa seluruh lahan itu bisa dipupuk, itu tidak. Namun bahwa dalam kondisi tertentu, tanaman kelapa sawit kita tidak mampu, tidak akan pernah bergerak atau tidak akan pernah respon terhadap pemupukan selama faktor pembatasnya tidak kunjung kita selesaikan. Jadi 3 faktor yang menyebabkan itu tanaman tidak respon. Yang pertama adalah ketika medianya adalah pasiran total, artinya bahwa kadar pasir terlalu tinggi di lahan kita, tanaman kita akan bergerak sangat lambat. Respon mungkin sedikit saja, apalagi di dalam lahan kita hanya isinya pasir doang ini yang menjadi masalah besar bagi kita. Lah, kemudian yang kedua, faktor yang kedua adalah faktor yang terlalu asam. Lahan-lahan, apakah lahan hanya gambut saja yang terlalu asam? Jawabannya adalah tidak. Mineral yang terlalu asam juga ada. Sehingga ketika apalagi di lahan pasang serut atau sulfat masam, jika memang kondisinya memang sangat asam, maka pemupukan yang dilakukan juga tidak akan pernah direspons optimal oleh tanaman kelapa sawit kita. Lah, yang ketiga ini yang jarang sekali kita bahas. Ketika tanaman kelapa sawit itu mungkin kecilnya tumbuh dengan sangat bagus, pertumbuhannya sangat memberikan sebuah harapan yang bagus, tapi kenyataannya semakin tua kok harapannya semakin palsu. Tanahnya tergenang tidak, lahan asam juga nggak terlihat. Tapi bahwa tanaman kelapa sawit membutuhkan solum tanah ataupun kedalaman efektif sampai 90 cm yang benar-benar murni adalah tanah itu sendiri. Ketika tanaman kelapa sawit itu kecil dengan perakaran yang masih dangkal, mungkin saja everything is okay, nggak ada masalah pertumbuhannya. Tapi semakin tua tanaman kelapa sawit, maka daya jelajah akarnya juga semakin jauh. Ketika daya jelajah semakin jauh, ternyata di dalam kesesuaian lahan juga disebutkan bahwa kelapa sawit butuh kedalaman tanah sampai 0 sampai 90 cm, bahkan sampai 120 cm. Ketika lapisan 0 sampai 90 atau bahkan sampai 120 itu tidak terpenuhi, ini yang sering terjadi. Apa saja yang menyebabkan tidak terpenuhinya solum tanah ini yang menjadi faktor pembatas tanaman kelapa sawit? Yang pertama, bahwa solum 0 misalnya belum sampai 50 cm atau 60 cm sudah ketemu padas. Kita nggak tahu. Atau saya baik-baik saja, dalamnya padas. Yang kedua, kedalaman tertentu sejenis tanah tertentu ada juga yang 50 sampai kadang-kadang 40 cm ketemu pasir kuarsa ataupun jenis lahan total pasiran. Maka ketika dia 40 cm ketemu pasir, maka yang terjadi adalah solum tanahnya hanya 40 cm saja yang bisa didaya jelajah oleh perakaran tanaman kelapa sawit. Ini juga menjadi masalah. Dan yang ketiga, ketinggian 0 sampai 90 juga sering tidak terpenuhi. Akibat apa? Akibat bahwa kita tidak memahami bahwa 0 sampai 90 sampai bahkan sampai 120 cm ini harus benar-benar ketemu tanah. Tadi saya sampaikan ada kemungkinan ketemu padas, ketemu dengan pasir, dan yang ketiga adalah ketemu dengan lapisan air. Ini juga menjadi masalah. Atau water table-nya terlalu dangkal, ini juga menjadi faktor pembatas.
Lah dalam kasus yang dialami oleh salah seorang sahabat The Brondol adalah di usia 6 tahun ternyata produksinya semakin turun padahal pemupukannya sudah rutin. Setelah dibor ternyata kondisinya adalah 60 cm sudah ketemu water table, artinya buah udah mancur semuanya. Bahkan perakaran tidak akan pernah tidak berkembang dengan sangat bagus. Ada bahkan itu 60 cm ada satu lapisan, tapi di beberapa tempat bahkan sampai hanya hanya berapa 50 cm, bahkan ada yang lebih pendek lagi. Hal inilah yang menyebabkan kenapa kelapa sawit yang dia miliki walaupun dipupuk kelapa sawit dengan cara yang normal tapi responnya tidak optimum, bahkan malah cenderung tanaman kelapa sawit kita memiliki produktivitas yang semakin menurun. Kenapa produktivitas menurun? Salah satunya ya jelas bahwa daya jelajah akarnya semakin lama semakin lebar, namun tidak didukung dengan arena ataupun media perakaran yang didukung sampai dia jelajahnya jauh. Ini juga menjadi masalah yang besar bagi tanaman kelapa sawit kita. Mungkin itu aja dulu yang dapat saya sampaikan pada kesempatan di siang hari yang berbahagia ini. Intinya, ketika kita mau melakukan pemupukan kelapa sawit dan ingin direspon bagus, maka 0 sampai 90 cm harus terpenuhi lapisan tanahnya. Yang kedua, media perakarannya atau media tanam kita tidak memiliki jumlah fraksi pasir yang terlalu banyak. Jika terlalu banyak, solusinya ada di janjangan kosong yang harus kita lakukan. Sebagai janjangan kosong ataupun pupuk organik pakai kotoran hewan, ayam, sapi, kambing, itu nggak ada masalah. Tapi faktor pembatasnya diselesaikan dulu. Sebelum kita ngomong faktor pembatas di lahan di kondisi di atas permukaan yang terlihat seperti tergenang dan sebagainya. Kalau sudah tergenang ya udah jelas wassalamualaikum. Karena kondisi yang tergenang tidak akan mungkin menimbulkan respon terbaik bagi tanaman kelapa sawit kita. Dan jangan sekali-kali kita memupuk tanaman kelapa sawit dalam kondisi yang tergenang, apalagi dengan menggunakan pupuk-pupuk bersenyawa garam. Ada kubangan kecil, pupuk pakai urea, maka larutan yang ada di air itu akan memiliki konsentrasi yang besar dan akan berpengaruh terhadap sistem perakaran. Mungkin saja dulu yang dapat saya sampaikan pada kesempatan di siang hari yang berbahagia ini. Semoga Allah memberikan kesehatan dan kebahagiaan tanpa syarat bagi kita semuanya. Dan terima kasih. Salam Planter Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.